Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ini adalah transformasi pada level terdalam. Struktur partikel menit baru menyebabkan setiap aspek tubuhnya tiba-tiba berubah. Rambutnya keras, lebih kuat dari banyak bahan transenden yang berharga sekarang. Tulangnya menguat, sekarang mampu digunakan untuk memalsukan harta dewa. Tubuhnya sekarang secara signifikan lebih kuat daripada tubuh dewa banyak dewa. Setelah semua, meskipun menjadi dewa, hanya Sui Ying yang bisa mengolah teknik waktu immemorial scripture, yang berharga. Dari ini, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya tubuh Sui Ying. Beberapa waktu kemudian, Sui Ying membuka matanya. Ini. Sui Ying dengan bingung melihat ke kejauhan. Di sebuah gunung yang tinggi lebih dari 10 km dari Crimson Dash Island, seekor kelabang kecil merangkak di atas batu loncatan. Setiap helai rambut di kaki kelabang terlihat jelas. Suara yang tak terhitung jumlahnya bergetar di telinganya, frekuensi berkisar di seluruh spektrum. Gelombang suara ini menabrak beberapa gunung, memantul ke belakang atau mungkin menabrak pohon. Secara umum, gelombang suara ini tersebar ke segala arah dengan cara yang tidak teratur. Setiap halangan akan memicu segala macam perubahan kecil dalam komposisinya. Gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya. Tinggi atau rendah, frekuensinya tidak masalah. Beberapa gelombang suara yang sebelumnya tidak terdengar di telinga Sui Ying sekarang sangat jernih, seperti pernapasan tanaman. Lebih jauh lagi, Sui Ying bahkan dapat dengan jelas melihat, dari tabrakan gelombang suara yang tak terhitung banyaknya, posisi setiap helai rumput, bahkan dari batu yang patah 1 kilometer jauhnya. Dengan hanya telingaku, aku bisa mendengar semuanya dalam jarak 1 kilometer? Sui Ying tidak berani percaya ini benar dan menutup matanya untuk memastikan kalau itu benar. Memang, semuanya sangat jelas, ini adalah dunia yang terdiri dari gelombang suara. Gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya menciptakan jenis keajaiban lain di dunia ini. Bahan yang tak terhitung jumlahnya juga bisa dirasakan dengan jelas. Tiba-tiba mendengar gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya akan melelahkan, bukan? Itu tidak akan terjadi. Mirip dengan bagaimana orang biasa dapat melihat gagak yang tak terhitung jumlahnya dengan tatapan tunggal dan bagaimana telinga mereka dapat mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya, kemampuan mental bawaan yang tangguh untuk dengan mudah menyaring segala sesuatu terus ada. Seseorang pada dasarnya tidak akan merasa lelah sedikit pun. Sama seperti bagaimana orang biasa, dengan sapuan penglihatan mereka dapat melihat kerumunan yang tak terhitung jumlahnya, dan telinga mereka mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya, kemampuan bawaan yang tangguh dalam otak mereka akan dengan mudah menyaring segala sesuatu, dan orang yang secara fundamental tidak akan merasa lelah sedikit pun. Ini adalah perasaan dewa. Si Wei dan Crimson Rock melihat dari samping. Si Wei membuka mulutnya dan menyuarakan, setelah menjadi dewa, energi dewa kamu akan memadatkan tubuh dewa. Melalui ini, kamu akan menemukan perubahan kamu sendiri. Meskipun tubuh immemorial waktu kamu hanyalah pada tingkat pertama, itu sudah secara signifikan lebih kuat daripada tubuh dewa transenden biasa. Karena itu, persepsi kamu bahkan lebih akut. Benar-benar ajaib, mata Sui Ying terbuka lebar. Aku awalnya berpikir bahwa aku harus memahami makna sejati dari ombak atau hukum dan misteri mendalam yang serupa untuk dapat merasakan gelombang suara seperti ini. Aku tidak berpikir bahwa hanya dengan mengandalkan telinga aku bisa menyelesaikan langkah ini. Melalui kultivasi, keberadaan kamu akan terus-menerus mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Crimson Rock melanjutkan, tentu saja, kamu akan mencapai beberapa teknik yang sebelumnya tak terbayangkan pada setiap kenaikan. Sebagai seorang transenden, mengendalikan waktu adalah hal yang sulit dijelaskan, tetapi Dewa Tudung dan Dewa Wilayah akan mempertajam persepsi kamu terhadap waktu, secara bertahap memberikan pengaruh atasnya. Crimson Rock kemudian tersenyum dan menyimpulkan, selama kamu menjadi cukup kuat, semuanya mungkin. Dongbo Sui Ying mengangguk. Di atas danau dan meskipun berpakaian putih, Sui Ying merasa dirinya terlahir kembali. Dia mengulurkan tangan kanannya, perlahan membukanya sebelum tiba-tiba mengepalkannya erat-erat. Berdiri di atas danau, meskipun dia masih mengenakan pakaian putihnya, Sui Ying merasa dirinya dilahirkan kembali.
Dia mengulurkan tangan kanannya, lalu perlahan membukanya, lalu tiba-tiba mengepal. Peng, udara di dalam telapak tangan langsung digenggam dan dikompresi. Kompresi tiba-tiba pada akhirnya menciptakan boom yang bernada rendah. Hanya gerakan mengepal ini mungkin bisa mencubit Lord Yulan dan yang lainnya sampai mati dengan mudah. Transenden biasa yang baru naik juga tidak tahan dengan kekepalan kasual Sui Ying. Terlalu kuat, tubuh ini terlalu kuat. Meskipun Sui Ying secara mental telah dipersiapkan untuk ini, setelah penciptaan tubuh Time Immemorial membuatnya tertegun. The Time Immemorial Body benar-benar memenuhi syarat untuk disebut teknik rahasia avatar magic yang bahkan Dewa Dunia ada untuk menerimanya. Crimson Rock samar-samar tersenyum, senyuman yang begitu tampan sehingga pandangan sekilas sudah cukup untuk membuat wanita yang tak terhitung jumlahnya melayang. Sui Ying bergumam dalam hati, "Kamu roh dewa, bagaimana senyum kecil seperti itu membuat kamu terlihat sangat tampan?" Crimson Rock melanjutkan, "Meskipun ini hanya tingkat pertama, yang paling sederhana, itu sudah luar biasa. Kenapa aku tidak bisa merasakan garis darah primordial aku?" Sui Ying bertanya. "Primordial Bloodline?" Si Wei terdiam. "Little Sui Ying, menurutmu apa garis keturunan primordial?" "Garis keturunan?" Sui Ying menatap kosong. "Garis keturunan laten, setelah bangun, mereformasi tubuh, memberikan kekuatan, kecepatan, dan sebagainya yang tangguh. Ia bahkan dapat memberikan kendali atas guntur dan kilat, pengaruh atas ruang, dan banyak lagi." Si Wei mencibir, "Namun sekarang, komposisi setiap partikel dalam tubuh kamu telah berubah. Kamu telah mengalami perubahan seperti mengangkat langit dan bumi. Di antara makhluk primordial Xia Clan kamu, bahkan di antara iblis-iblis gelap abis, pernahkah kamu mendengar ada benda yang sebanding dengan bahkan 1% dari tubuh kamu saat ini? Saat ini, kamu memiliki garis keturunan paling kuat sejak awal sejarah dunia Xia Clan kamu." Crimson Rock tertawa terbahak-bahak. "Garis keturunanmu jauh melampaui semua garis keturunan primordial, bahkan garis darah iblis terbaik." Dongbo Sui Ying tertegun. "Baik. Semua itu sepenuhnya benar. Tubuhnya sekarang jauh melebihi tahap transenden. Semua garis keturunan yang dia dengar tentangnya pucat dibandingkan dengan apa yang sekarang dia miliki. Dia bahkan bisa mencubit dewa yang baru naik ke kematian. Tubuh ini jelas menentang surga. Bagaimanapun, Crimson Rock Mountain memiliki total 18 teknik rahasia peringkat dewa dunia. Meskipun mengolah 3 makna sejati, dia hanya bisa mengolah 1 teknik seperti itu. Tingkat keparahan persyaratan budidaya lebih dari jelas. Aku sebelumnya berpikir bahwa setelah mencapai tahap 3 bidang True Meaning of Star, aku bisa mengolah tubuh bintang abadi, dengan membimbing kekuatan yang diperlukan untuk memperkuat tubuh. Aku menyadari setelah itu benar-benar tidak berguna." Sui Ying tertawa kecil. "Dengan demikian kamu menggosok lumpur pada baja?" 1. Pada dasarnya, dia menghina tubuh bintang abadi dengan menyebutnya lumpur, dan mengatakan itu mengotori, mencemari zat yang jauh lebih unggul. Sui Ying, tubuh bintang abadi? Nama ini benar-benar sombong. Teknik penguatan tubuh tahap transenden, bahkan bukan teknik rahasia, bisa disebut immortal. Crimson Rock dengan ringan menggelengkan kepalanya, penuh penghinaan. "Itu normal. Di antara transenden, bukankah ada individu yang tak terhitung jumlahnya berjudul Raja atau Kaisar?" komentar si Wei. Sui Ying mendengarkan dan tersenyum dari sela-sela. Suasana hatinya sangat baik. Sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa setelah menjadi murid kehormatan, kekuatannya akan dengan cepat melonjak sedemikian rupa. Jika dia mengenakan baju besi harta dewa dan hanya berdiri di sana, membiarkan orang lain untuk menyerang tanpa halangan, berapa banyak yang bisa melukainya? Sui Ying jelas mengerti bahwa kekuatan, kecepatan, penglihatan, pendengaran, dan manfaat lainnya hanyalah suplemen alami yang diberikan oleh Time Immemorial Body-nya. Aspek yang paling menakutkan tentang tubuh ini adalah kemampuan bertahan dan daya tahan. Ini peringkat pertama di antara 18 dewa dunia peringkat teknik rahasia dalam hal bertahan hidup. Sui Ying sendiri tidak bisa menemukan cara untuk bunuh diri. Tentu saja, ini juga visinya sendiri terlalu rendah. Musuh-musuhnya adalah dewa bertuah dan dewa iblis yang hebat. Lebih baik sedikit berhati-hati. Lanjut usia, lanjut Sui Ying, murid kehormatan akan diberikan 1 set harta dewa, teknik rahasia yang dipilih secara bebas,
dan harta yang dipilih secara bebas dari daftar. Aku sudah memilih teknik rahasia. Mengabaikan masalah harta dewa untuk saat ini, aku ingin memilih harta dari daftar. Aku memiliki beberapa kekhawatiran. Sui Ying memandang ke arah keduanya di depannya. Kalian berdua senior tahu bahwa sekarang, dunia Xia Clan aku sedang diancam oleh dewa penyihir dan dewa iblis. Keduanya sangat mungkin untuk memulai perang dan menghancurkan Xia Clan aku, selamanya menempati seluruh dunia Xia Clan. Dengan cara ini, mereka juga dapat melarang orang luar memasuki Gunung Crimson Rock, sehingga memonopoli Gunung Crimson Rock. Kami tahu ini, Crimson Rock mengangguk. Dari mereka berdua, satu dari mereka adalah dunia material Tuhan, sementara yang lain dikatakan sebagai dewa iblis paling raksasa kedua. Si Wei menambahkan, meskipun ini tidak mempengaruhi kita. Untuk akhirnya memiliki Gunung Crimson Rock, mereka masih harus mengirim Transcendent untuk menjalani persidangan. Petik 2. Sui Ying tersenyum pahit. Untuk Crimson Rock Mountain, ini tidak berdampak, tapi bagi Xia Clan-ku, ini adalah bencana. Aku ingin bertanya, bagaimana aku harus memilih harta dari daftar barang? Yang memberikan kemungkinan terbesar dalam melawan dewa penyihir dan dewa iblis? Sui Ying bertanya. Cakupan pandangannya sendiri tidak cukup. Kakak Xia Clan yang paling kuat hanya di puncak tingkat dewa. Menurut kuil temporal, strategi pertahanan klan Xia akan kehilangan 99% dari waktu. Orang harus tahu masa depan tidak ditetapkan, dan kuil temporal masih meninggalkan sedikit margin kesuksesan. Karena itu, dikatakan 99% dari kegagalan. Jika itu didasarkan pada kekuatan Xia Clan sebelumnya, itu sebenarnya akan menjadi peluang 100% dari kegagalan. Namun Sui Ying sekarang telah menjadi murid kehormatan, jelas, ini mulai dengan cepat meningkatkan peluang keberhasilan untuk klan Xia. Sui Ying, bagaimanapun, harus menggunakan sumber dayanya dengan baik. Klan Xia tidak memiliki siapapun dengan pandangan dunia yang cukup tinggi. Tapi, pandangan dunia senior Si Wei dan senior Crimson Rock cukup tinggi. Mereka berdua telah mengikuti anggota perkasa dari dunia dewa. Dalam hal pandangan dunia, mereka mungkin bahkan lebih tinggi dari dewa penyihir dan dewa iblis. Orang ini benar-benar cerdas. Crimson Rock menggelengkan kepalanya, tersenyum. Dia tahu untuk meminta kita. Dongbo, kamu bocah cilik. Si Wei memandang Sui Ying dan menggelengkan kepalanya. Aku akan berbicara dengan jujur. Xia Clan kamu awalnya tidak memiliki peluang kemenangan sama sekali. Namun sekarang, seharusnya ada harapan klan kamu membela diri di dunia infernal. Ini karena bantuan kamu, tanpa penampilan kamu, bahkan dunia infernal tidak dapat bertahan. Benar, bahwa dewa penyihir dan dewa iblis besar tidak benar-benar peduli dengan klan Xia kamu. Yang benar-benar mereka takutkan tersinggung adalah kuil dewa bumi. Crimson Rock beralasan, kalau tidak, mengapa lagi mereka mempersiapkan diri untuk jangka waktu yang begitu lama? Ekspresi Sui Ying sedikit berubah. Senior Si Wei, senior Crimson Rock, bahkan dengan peningkatan besar dalam kekuatan tempur aku saat ini, aku masih tidak dapat memblokir mereka. Apakah kamu tahu apa yang paling diandalkan oleh dewa penyihir dan dewa iblis besar? Tanya Si Wei. Avatar dewa mereka, jawab Sui Ying. Itu mungkin sesuatu yang penting yang mereka andalkan, tapi itu tidak benar-benar bergantung pada yang terbesar. Si Wei menjelaskan, kuil dewa bumi, misalnya, dapat dengan mudah membuat avatar dewa. Jika Bloodset Tavern mau, mereka juga bisa memiliki avatar dewa di dunia Xia Clan kamu. Mengapa mereka tidak berani menduduki dunia Xia Clan dan Crimson Rock Mountain sendiri? Mengapa dewa penyihir dan dewa iblis besar berani melakukannya? Sui Ying mengerutkan kening. Kamu harus tahu bahwa saat avatar dewa dibangunkan, itu akan dapat bertahan di dunia fana paling lama 3000 tahun. Si Wei menjelaskan, setelah 3000 tahun, avatar dewa akan mati secara alami. Tanpa avatar dewa, dewa tidak akan bisa mengamankan seluruh dunia klan Xia lagi. Kecuali, dia berencana untuk mendapatkan avatar dewa baru setiap 3000 tahun? Itu terlalu mahal. Sui Ying mengangguk. Itu benar. Menempati dunia klan Xia itu mudah, tapi menempatinya selamanya itu sulit. Lanjut usia, lalu apa sebenarnya kepercayaan terbesar mereka? Sui Ying bertanya dengan cemas. Jika aku benar,
ketergantungan terbesar yang mereka miliki hanya satu jenis. Xi Wei melanjutkan, Dewa Penyihir adalah Tuhan dari dunia material, yang berarti ia telah sepenuhnya menyempurnakan dunia fana. Dunia fana itu bisa dianggap halaman belakang rumahnya. Dia bisa masuk kapan saja atau pergi ke dunia dewa, tidak akan ada halangan yang menghalangi perjalanannya. Sui Ying mengangguk. Dia mengerti poin ini. Penguasa dunia material biasanya memiliki satu tujuan tunggal. Xi Wei mengungkapkan, untuk menemukan dunia fana terdekat untuk membangun lorong spasial yang stabil. Setelah itu, mereka akan dapat mengirim bawahan yang tak terhitung jumlahnya ke dunia lain untuk menempatinya. Ini biasanya dewa-dewa dunia, karena mereka dapat dengan mudah membawa sumber daya kembali dari dunia dewa ke dunia mereka. Setelah itu, sumber daya dapat dengan mudah digunakan untuk menstabilkan lorong spasial, memungkinkan mereka untuk menyerang dunia fana lain. Sui Ying samar-samar memahami penjelasannya, dan, secara tidak sengaja, ekspresinya berubah. Meskipun tubuh sejati mereka tidak dapat memasuki dunia fana lain, bawahan mereka dapat melakukannya dan menyerang dunia fana lainnya. Setelah benar-benar menduduki dunia itu, mereka kemudian dapat menyebarkan agama mereka. Xi Wei berkata, satu-satunya masalah adalah membangun lorong spasial yang stabil. Karena jarak antara dua dunia fana manapun cukup jauh, dan karena posisi spasial dunia tidak tetap, sebenarnya membangun lorong spasial yang stabil cukup sulit. Crimson Rock Mountain telah tinggal di dunia klan Xia selama lebih dari 1 juta tahun. Dewa penyihir itu seharusnya sudah mulai merencanakan sejak lama. Selama periode 1 juta tahun ini, ia seharusnya telah menempati dua dunia fana terdekat serta dunia fana terdekat dengan dunia klan Xia kamu. Setelah itu, dia akan menggunakan dunia fana itu sebagai batu loncatannya untuk membangun lorong yang stabil langsung ke dunia Xia klan kamu sebelum menempatinya. Dengan demikian, semuanya baik-baik saja selama lorong angkasa dibangun. Sumber daya yang harus dia siapkan, seperti sejumlah besar kastil perang, akan ditransmisikan terus-menerus melalui lorong spasial yang stabil langsung ke dunia Xia klan kamu, memungkinkannya untuk dengan mudah membangun fondasi yang stabil. Xi Wei menyimpulkan, setelah itu, ia akan menyebarkan akarnya untuk menduduki seluruh dunia klan Xia, menyapu semua oposisi. Sumber dayanya tidak harus ditransmisikan melalui kuil temporal karena dia adalah Tuhan dunia material, dia dapat langsung membawa sumber daya dari dunia dewa ke dunia material. Mengirimnya melalui berbagai bagian spasial, dia akan dapat mengirimnya ke dunia klan Xia melalui dunia fana yang telah didudukinya. Petik 2. Dia telah merencanakan dengan sabar untuk jangka waktu yang lama. Semua demi hari ini. Dia menyebarkan agamanya melalui klan Bes demi memiliki klan Bes mengamankan peralatan dan bahan yang cukup untuk membangun lorong yang stabil. Selama dia bisa sementara membangun bagian itu, sumber daya yang dia kirim akan memungkinkannya untuk sepenuhnya menstabilkan bagian itu. Xi Wei menjelaskan lebih lanjut, tanpa penindasan oleh kuil temporal, dia dan Dewa Iblis Besar bisa membanjiri dunia dengan semua sumber daya mereka. Penguasa dunia material tidak takut mengambil risiko karena avatarnya adalah risiko di dunia dewa, dan bahkan jika itu mati, ia masih bisa memperbaiki yang lain. Dengan demikian, penguasa dunia material biasanya sangat kaya. Dia dapat mengirim senjata, peralatan, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya, sebanyak yang dia inginkan. Avatar dewa dapat menampilkan kekuatan tempur yang bahkan lebih mengerikan di bawah bantuan peralatan berharga tertentu. Xi Wei menyimpulkan, selama mereka mau, mereka dapat mengoperasikan seluruh dunia klan Xia sebagai kastil besar. Tidak ada yang bisa masuk. Xi Wei selesai, ini adalah satu-satunya metode yang dapat aku pikirkan di mana mereka benar-benar dapat menduduki dunia klan Xia untuk selamanya. Setelah mendengar itu, hati Sui Ying menjadi dingin. Dia tidak berani membayangkan suatu hari ketika lorong spasial distabilkan, menghubungkan dunia klan Xia ke dunia fana lain. Dengan sumber daya tak berujung yang dikirim, akan ada ratusan atau ribuan kapal perang dunia dewa yang menyerang dunia mereka dengan peralatan perang yang bahkan lebih mengerikan yang menyertai mereka. Apakah kamu mengerti sekarang? Kekhawatiran mereka sendiri adalah kuil dewa bumi. Xi Wei tertawa. Keyakinan dunia Xia Clan kamu milik kuil dewa bumi,
dan bagi mereka untuk menempati tempat ini mirip dengan mencuri daging kuil Dewa Bumi. Bagaimana kuil bumi ini akan menyetujuinya dengan begitu mudah? Kuil bumi dewa harus memiliki tubuh berdaging yang dipersiapkan untuk dewa dunia tertentu untuk turun ke setiap saat. Ini haruslah dewa dunia yang tangguh, mungkin tahap ketiga dari dewa dunia. Avatar dewa semacam itu mungkin dapat menghancurkan lorong spasial yang stabil dalam beberapa saat. Karena itu, dewa penyihir dan dewa iblis besar harus membuat persiapan. Mereka harus memastikan semuanya siap. Semua ini untuk menekan semuanya dalam satu gerakan. Si Wei menambahkan, dan demi pencegahan, mereka mungkin telah membuat perjanjian dengan kuil Dewa Bumi. Sui Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kuil Dewa Bumi akan membantu mereka? Itu tidak mungkin. Si Wei menggelengkan kepalanya. Kuil Dewa Bumi, setelah semua, menyebarkan agama mereka di dunia Xia Clan kamu. Mereka tidak akan berani mengkhianati keyakinan kuat yang dimiliki orang-orang terhadap mereka, tetapi menonton dari sela-sela sebagai pengamat. Sangat masuk akal. Lalu apa yang harus aku lakukan dengan Xia Clan? Sui Ying bertanya. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa pada saat yang paling penting, klan Xia akan memiliki transenden seperti kamu muncul. Si Wei menggelengkan kepalanya lagi. Jika mereka gagal, alasan terbesar adalah karena mereka melepaskanmu. Sui Ying merasa tidak berdaya. Mereka sudah membayar mahal dalam berurusan dengan dia ketika mereka telah menimpanya dengan racun heks kebencian 6 hantu. Sebelum membangun lorong spasial yang stabil, Dewa Sorcerer dan Dewa Iblis Besar tidak akan memiliki metode yang layak untuk berurusan dengannya. Menurunkan harta yang kuat, bagaimanapun, adalah sesuatu yang diatur secara ketat oleh kuil temporal. Klan Xia kamu dapat terus mempertahankan dari dunia infernal. Si Wei mengartikulasikan, menyerahkan dunia klan Xia dan bersembunyi di dunia infernal, sangat mempertahankannya terhadap orang luar. Dengan cara ini, akan ada peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Kamu bisa menukar 100.000 dewa-dewa yang ditentukan dalam daftar. Dengan jumlah kristal dewa ini, kamu bisa membeli sejumlah besar harta, menstabilkan istana infernal lebih jauh. Selain itu, dengan bantuan kamu, bahkan jika dewa penyihir dan dewa iblis besar mempertaruhkan segalanya untuk menyerang dunia infernal, kamu masih akan memiliki peluang besar untuk berhasil mempertahankannya. Dengan mempertahankan dunia infernal, kamu bisa berkultivasi dengan damai sampai kamu menjadi dewa, atau bahkan mencapai ranah yang lebih kuat. Kamu adalah penduduk asli klan Xia. Karena itu, ketika kamu menjadi dewa, kamu masih bisa memasuki dunia klan Xia dalam 10.000 tahun ke depan. Memungkinkan kamu untuk menghancurkan mereka dalam satu sapuan. Bahkan jika mereka membentengi dunia klan Xia, selama kamu memurnikan jantung dunia dari dunia klan Xia dan menjadi tuannya, mereka masih akan gagal. Si Wei bertekad. Sui Ying mengerutkan kening. Menyerahkan seluruh dunia klan Xia? Tunggu sampai kekuatan tempurnya sendiri menjadi cukup kuat sebelum membalas? Jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa berjalan di jalan ini. Dalam sejarah klan Xia, ada kasus-kasus musuh yang memaksa klan Xia mundur dan tetap berada di dunia infernal. Tidak ada kepastian absolut untuk membela dunia infernal, kan? Sui Ying bertanya. Tidak ada yang absolut dalam perang. Bagaimanapun, lawan kamu memiliki sumber daya yang jauh melebihi milik kamu. Si Wei menjelaskan, satu-satunya cara Xia Clan kamu untuk berhasil adalah melalui kamu sendiri. Sui Ying mengangguk. Dia mengerti kesulitan yang mereka hadapi sekarang. Tapi ada banyak manusia yang tinggal di seluruh dunia klan Xia, bagaimana kita bisa membiarkan mereka dibantai? Apakah ada cara bagi kita untuk membela mereka, mungkin dengan memaksa musuh mundur? Sui Ying bertanya. Membela dunia infernal akan mengharuskanmu mempertaruhkan nyawamu. Ingin memaksa mereka untuk mundur? Itu bahkan lebih sulit. Si Wei menduga, kamu harus menjadi lebih kuat. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.